10 didapati. Oh, ini tentang Sodom dan Gomora. Sebentar Pak ya, ini saya cari. Mana dia sekarang? Sodom dan Gomora. Sebentar Pak. Lot dan kedua anaknya perempuan. Abraham dan Abimelek. Nah, ini di atasnya nih. Nih, lalu ya Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Oh ini ya sudah. Nah, dia ini nih. Ambillah istri itu di mana Pak ini ya di ayatnya yang ini ya pasalnya. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah itu di belakang. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid ya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang kamu tertawa. Nah ini dia ya, di mana ya Pak ya? Pak Abios. Ada sebentar nih Pak. Bu. Ya, Di ini sini Sarah kemudian berkata kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Perempuan budak itu ada perkataan Sarah, ambillah budak itu bagimu. Sebentar aku ambil ya. Kita ini nggak akan ngomong Pak. Ada ayatnya, ambillah budak itu bagimu ya. Ada ambil. Dia suruh ngambil. Cara yang ngambil itu pada saat itu Pak, seorang kalau perempuan istrinya nggak bisa melahirkan, dia boleh memberikan budaknya. Boleh memberikan budaknya untuk punya anak, dan lalu anak itu nanti akan diasuh oleh istrinya yang perempuan itu. Intinya pelajarin aja budaya Mesopotamia ya. Pelajari ya. Pernikahannya itu sah atau tidak, begitu maksud saya. Gak ada pernikahan, termasuk bro. zina. Kok tidak menikah pada zaman itu? Kalau tidak ada pernikahan berarti zina dong. Berarti kalau nggak ada pernikahan berarti zina dong. Kasian banget sih. Pelajari budaya Mesopotamia, oke? Pelajari bagaimana budak diperlakukan. Kan intinya itu kan asumsi kamu yang pengen diharapkan. Oh jadinya berzina, oh itu dosa, gitu. Iya begitu dong. Bu Uti, karena memang tolong naikkan Bang Billy, Bu Uti. Ada Bang Billy ya. Jadi sebetulnya memang terbukti umat Kristen ini mereka menuduh Nabi Ibrahim itu berzina sebetulnya. Karena ada ayatnya, bro. Kamu di ayat kami bicara ayat kami, Pak. Jadi jangan bilang kami menuduh, kami bicara ayat kami. Kalau memang begitu, kalau kami mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, Abraham itu dia menikahi Sarah, lalu di dalam Al-Qur'an kami menuduh Al-Qur'an itu bahwa Abraham berzina, baru Bapak boleh ngomel-ngomel gitu loh. Ini bicara di dalam Alkitab kami. Jadi jangan mengatakan gini. Di tempat di Al-Qur'an memang betul tidak nih ya. Begini. Nih ya, janganlah sebal. Karena siapa yang mengutuk Ibrahim, dengar dulu, bro. Bro, ini langsung kata-kata Tuhan ya. Anda boleh dapat dari tempat kami. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Tuhan aja menyuruh mendengarkan Sarah tuh. Sebab yang akan disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga berarti akan Ismail bukan menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Ya menjadi suatu bangsa aja, tapi yang disebut keturunanmu itu ya berasal dari Ishak. Gitu. Tapi kan sama-sama anak berarti. Iya. Berarti Oke. Saya Buti saya tambah.
dikunci. Oke. Tetapi sudah dikunci bahwa Oke. anak perjanjian itu bukan lahir dari rahimnya Hagar. Hagar itu dari bukan istrinya. Hagar itu awalnya Apakah memang adalah budaknya. Mau apakah bilang apa? Ismail Oke, itu juga diberkati? Ya, Ismail apakah diberkati? ya memang diberkati, tetapi keselamatan tidak lahir dari turunan Ismail itu, tetapi dari turunan Ishak. Ini dibilang kan, ini bicara tentang penyelamatan. Itulah Dari janji awal anak sudah perjanjian. Iya, anak perjanjian. Sedangkan Jadi anak kalau Jadi dari, anak dari pertama. Ismail hanya dijanjikan Oke, untuk oke. menjadi suatu bangsa. Ja- Udah. Ada Jadi, Bu, Juma tuh di bawah. Ada Juma Oke. di bawah. Oke, Bu, saya tambahin dulu sedikit, Bu. Jadi pembuktian bahwa kalau memang Ismail ini diberkati Tuhan, ya maksudnya dia anak yang sah, ya kalau dibilang diberkati, diberkati. Tetapi apakah dia dari keturunan yang sah atau keturunan yang keturunan perjanjian antara Allah dengan Abraham? Tidak. Kita bisa lihat aja. Semua nabi itu di dalam Al-Quran mengakui bahwa semua nabi itu dari bangsa Israel. Dari keturunan siapa? Dari keturunan daripada Ishak. Di mana ada nabi dari keturunan Ismail? Tidak ada. Yang kedua, itu yang harus kau pahami bahwa nggak ada. Jadi nggak diberkati, itu membuktikan bahwa Ismail itu bukan anak perjanjian antara Allah dengan Abraham. Harus terima keadaan. Ini karena Kalian sudah harus ada Bang pasrah. Zuma. Oke, saya Iya. serahkan ke Bang Zuma aja nih. Jadi terima takdir lah kalian bahwa Ismail itu bukan Iya, anak perjanjian Allah dengan Abraham. Gak usah dipaksa-paksakan. Ya, bosan saya dengar-dengar itu seperti itu, saudara-saudara Muslim. Kalian terima keadaan Allah dan pasrah. Oke, terima kasih jika mengerti. Oke, Bang Ya, Zuma Pak monggo. Biosnya Oke, silakan kepada Bang Zuma. Oke, semangat malam Silakan, Zuma. teman-teman. Bagus. Tumben Itu Pak Juma semua. masuk Selamat malam, nih. Bang. Saya lagi ngomong Kangen sama aja sama Bu Uti. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Mas. wabarakatuh, sahabat Saya tadi muslim. bilang sama Pak Handi. Pak Handi Waalaikumsalam. aku Waalaikumsalam. nih aku bilang. Aku mau nantang Pak Juma. Pak Jumanya menongolkan diri di tempat sini. aduh. Ya, saya nyimak tadi Bu Uti. Saya ingin tanya kepada teman-teman Kristen. Setelah Abraham ya melakukan prosesi pengorbanan terhadap anaknya, Abraham itu kembali ke Hebron atau ke Beersheba? Dia meninggal di mana itu ya? Abraham meninggalnya di Berseba. Bukan meninggal, Bu, bukan meninggal. Setelah prosesi penyembelihan kurban, anaknya yang digantikan domba, Abraham itu Sultan. kembali ke Beersheba atau kembali ke Hebron? Oke, kalau menurut Al-Quran kembali ke mana? Ini kitabmu dulu, kitabmu dulu. Sabar dulu, Kitab yang bandingan Anda ambil dulu. Lu Al-Quran nggak mempunyai info, lu mau bikin bandingan, coba jelasin dulu menurut. panik. Enggak, lu mau Kebiasaan nanya, kalau ditanya jangan balik nanya dong. sabar. Panik. Artinya begini. Jadi Yang pertama, Abraham Al-Quran, itu mengembalikan sabar. anaknya yang dikorbankan itu ke Sabar. ibunya. Jangan, teman-teman. jangan. Siapa yang tinggal? Tunggu dulu. Abraham itu ketika setelah selesai Bentar, Pak ya Juma, set- saya baca setelah aja. selesai Saya baca aja. prosesi Kita kurban, baca aja. Abraham mengembalikan anaknya kemana? Kita baca Ke Hebron aja ya. atau ke kita Beersheba? Ya, silakan. Begini, Kita baca Buti, aja dulu, Buti. Pak, ya, kita baca Al-Quran, ya. Al-Quran tidak mempunyai info, tinggal mau gali info daripada kitab Taurat, Ya, begitu. dari Google Pak, biasalah Pak itu Pak ini dari Google. Ya, Oh, dia iya, kita iya. baca ya. Ya, kata Layani dulu, Panik. layani Ini dulu namanya para Kalau panik. ditanya itu jawab. Abraham kepada bujangnya Ini namanya itu, panik "Jangan ini. kamu di Diam. sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya yang sedang di tangannya. Dibawanya lah api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Disinilah sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Elohim yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke satu tempat yang dikatakan Elohim kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ.
Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tetapi berserulah malaikat Yod-Heh-Vaveh dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah diketahui sekarang bahwa engkau takut akan Elohim dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tunduk tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Yod-Heh-Vaveh menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Yod-Heh-Vaveh akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Yod-Heh-Vaveh dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Yod-Heh-Vaveh. Karena engkau telah berbuat demikianlah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota. Lalu oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Itu dia. Nah, Tinggal jelas. di Berseba. Terus informasi Al-Quran apa yang bisa kami gali? Abraham Informasi Al-Quran. dengan siapa tinggal di Berseba, Bu? Iya, terus kami dapat informasi apa di Iya, Al-Quran Bu. ini? Terus informasi Ya, Al-Quran ada apa? tempat. Iya. Ya. Benar-benar. Abraham Sabar. dengan siapa tinggal di Iya, Berseba? kayak informasi Iya. di situ. Enggak, jawab dulu sebelum kita masuk ke Al-Quran. Sabar. Jadi begini, Al-Quran Kalian mengatakan, sendiri boleh mengais-ngais dalam Alkitab kok Iya. cerita Abraham di tempat kalian. Iya. Seperti itu. istrinya aja nggak tahu Aduh. siapa nama istri Abraham. Coba. Kok jadi Nah, panik ini begini pada- ya? Iya. Kok jadi panik begini ya? Saya tanya dulu nama istri Abraham siapa? Banyak balik malah bilang Sep- panik. Kok jadi panik ya? Loh, siapa yang panik? Kalian Enggak, saya tanya dulu. mengais-ngais. Abraham Oke. setelah melakukan Jangan pengorbanan, bertanya-tanya sedangkan kalian Dia nggak punya kembali informasi. kemana? Itu aja dulu. Itu aja Sabar, dulu, jawab. itu kan sudah dibaca. Iya. Dengan Sudah siapa yang dibaca. tinggal di Berseba? Siapa yang tinggal di Sudah, Berseba? sekarang begini, nggak usah banyak tanya, sedangkan kamu tidak bisa Udah, dia tunjukkan. Iya, kamu nggak punya dasar pembanding. keluarganya orang Enggak, yang Hajar tinggal udah di diusir. Berseba siapa, Bu Uti? Sabar, Hajar udah diusir, Ismail udah diusir. Bu Uti. Iya, begini, diusir Bu kemana Uti. dia? Bu Uti, begini Kemana Bu Uti. dia pergi mengembara bersama bertanya, ibunya? Di mana, Bu? Dia, Mengembara, Bu? Bu Uti, dia mau menguji, sedangkan dia nggak punya data pembanding. Ini kebiasaan Kan mereka dia ini. mengembara ke Padang Mesir, Pak. Iya, Suma. dia yang tinggal di Berseba siapa, Bu? Suma, Terus lagi. mana data Iya, pembanding kita harus kamu tahu, dong? karena setelah terjadi pengorbanan, Iya, Abraham data mengembalikan anaknya ke ibunya. Sabar. Kemana kita dia pergi? Ke apple to Berseba. apple. Siapa yang tinggal di Berseba? Data pembanding Sarah kamu atau mana? Hagar? Data pembanding kamu mana? Iya Juma. Coba terangkan dari Oh, data Quran pembandingnya. sampai Jadi, Iya. jadi Anda sudah sepakat ya bahwasanya yang Siapa tinggal di sepakat? Berseba itu adalah Ismail dan juga ibunya. Tuh kan. Hajar. Siapa sepakat? Kok Ismail? Malah memberi kesimpulan sendiri. Jadi yang tinggal di Berseba siapa? Yang meninggal di Hebron Lah, siapa? ini kan baca masa nggak baca tadi nih ya? Iya ini ya. Eh. Ya gini ya, oleh karena keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau Ya. mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Sesudah itu Ya. Abraham mendapat kabar bahwa Milka telah melahirkan anak-anak laki-laki bagi Nahor, saudaramu. Us anak sulung dan Bus adiknya dan Kamail ayah Aram ya juga Kesel Hain ya dan Hamel memperanakkan Ribka ke-8. Orang inilah yang dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham itu, dan gundik Iya. Nahor yang namanya Rehuma melahirkan anak juga yaitu Teba. Enggak, yang saya Nah, tanya terus apa Bu, yang tinggal di Berseba siapa?
Ya Abraham Dia kan dengan kembali anaknya, tuh, dia dengan kembali dengan istrinya. bujangnya. Dengan bujangnya ke Berseba. Iya, Istri yang kembali tinggal dengan di Berseba bujangnya. siapa? Nih ya, di dalam ayat 23 ya, Sarah mati dia menguburkannya. Sarah mati Di dia mana ada bersama meninggal? dengan Sarah meninggal di mana, Bu? istrinya. Ini gimana? Iya, Sarah Bahkan dia meninggal di membeli tanah mana? loh. Tanah kuburannya itu ya sangat Iya, mahal, saya harganya tahu. dia beli tanah. Sarai itu Gimana meninggal sih di kamu mana, mengais-ngais? Bu? Coba Sarah meninggal Juma, di mana? Menurut kejadian Loh, Loh, Sarah meninggal 23, kan bersama Kenapa dengan kamu cari di Abraham lah, Alkitab, dia nggak Juma? pindah, nggak kabur Juma. sama ke Abraham ketika meninggal, Sarah Itu tulisan yang meninggal, pertama loh, Abraham dia mengais-ngais datang dari sebagai tulisan orang yang pertama, asing, Bu, bagaimana mungkin? membelikan tanah kuburan untuk Coba istrinya. kau Dia terangkan. orang asing di Kau Gimana? Hebron. terangkan di Udah, nggak usah belajar Quran. dari Google lah. Coba Iya, di Quran, Juma. dia kembali Di Quran, keluarganya di Quran. sabar Jangan mengais-ngais atas sebiok. kitab, Juma. Iya, iya. Iya, sekarang Lucu, begini. saudara-saudara Soalnya kita Juma ini ini. bertanya Di mana? terus. Iya, Suma. Jadi begini, Suma. Kalian itu Yang kau dipermainkan dengan pertanyakan- kitab-kitab buatan terjemahan kayak begini. Lo. Sekarang begini. Tapi kalian teman-teman Kristenku yang saya kasihi Sabar. itu ketampar dengan kitab Sabar, sendiri. Suma. Abraham Kamu- setelah Nah, terjadi, begitu, setelah Juma. batal kejadian, Begini, dia iya. kembali ke istrinya Juma. bersama dengan anaknya ke Berseba. Begini. Juma, Yang Begini, tinggal di kamu- Berseba begini, adalah begini. Hagar dan Ismail. Iya. Juma ini Jadi begini, Suma. Data pembanding kamu mana? Oke, sekarang kita masuk ke Al-Quran. Sekarang kita masuk ke Dia Al-Quran. Hagar tinggal di mana? Diam Kemana? dulu, Mana? Juma. Kita bilang mana? Kita Diam tadi dulu, Hagar Juma. pergi kemana? Dia diusir kemana Juma, tadi ya? PR kamu Iya, adalah ya. bukan Masih mau. Baik. Ketika itu Abraham setelah terjadi kurban dan itu dibatalkan dengan diganti dengan kurban Sabar, hewan. head to head Abraham dulu. kembali ke Berseba, Bu. Head. Yang tinggal di Berseba itu adalah Ismail dan juga Hagar. Aduh. Oke. Data pembanding kamu mana? Data pembanding kamu. Bu, Tunggu, Bil. Sabar, Bil. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar ya. Apakah apa yang kau susahkan Hagar gitu kan? Ya. Ya ini ya lalu ya. Ya Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan Nah, ibunya itu- mengambil seorang istri baginya dari tanah Terus? Mesir. Mana dibilang di Berseba kembali ke Hagar? Gimana sih lo? Loh, Baca Bu, Alkitab Ibu. yang benar. Ibu, kejadian 21 itu jelas bahwasanya Ismail dan Hagar itu di mana bermukim? Di Berseba. Oke. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kejadian 21 itu sudah Di jelas mana? di sana bahwa Kejadian dia 21 ayat berdomisili. berapa? Aduh. Dengar. Kejadian 21 nomor 14. Di sana Ismail dan Hagar di Berseba. Oke, mereka berdomisili. Loh, gimana sih Bu ini? Masa saya Ya, kejadian 21 ayat 14. Keesokan sudah terjemahan harinya, loh itu. Abraham mengambil roti serta sekibat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya. Ya, Di mana dia? Anda mau Di mana dia? Ini kejadian 21 nomor 14. Oke. Bu, Hagar dibaca dan dulu, Ismail sabar. itu di mana, Bu? Dia di gurun Berseba, Bu. Sabar, Suma Ibu. mau sabar. Hagar dan Ismail berada di gurun Sabar. Berseba. Suma Oke. sabar, mau dibaca Paham dulu, ya di situ dibaca ya? dulu. Paham ya? Dibaca dulu ayatnya. Ya, lalu Allah nih ya di dalam ini ya. Hmm. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ya, Itu setelahnya, Bu. Baca nomor 14-nya dulu dari kejadian 21, Bu. Nah, Oke. ini 14. Oke. Keesokan harinya, Berada di mana? Di Sabar, Berseba. Suma, Nah, sabar. kejadian Suma. 21 nomor 33 pada Bu, saat diturunkan dulu kejadian ya, Bu. kejadian Diturunkan dulu aja dulu dia, Bu. Billy, sabar Bil. Para Sabar Bil. makanya sabar. dengar dulu mau dibaca kejadian 21 ayat 14 mau dibaca Suma. Ya, Kau dengar silakan. baik-baik.
Oke. Silakan. Ya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan ia beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Lalu pergilah Hagar dan berkata di padang gurun Berseba. Ya, ketika air yang itu ini kan nih ya, maka Berseba ya? pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Mengembara di padang gurun Berseba. Itu kan Oke, ketika bertemu catat. dengan Elohim sebentar. Itu kan bertemu dengan Elohim. Ga- Setelah garis- dia bercakap, garis bawah Elohim itu, garis memberikan bawah itu itu. kan mereka tinggal Di garis bawah itu. itu. Cuma niatnya sama tolong ibu. Garis Cuma bawah kalau ini tidak dulu. tahu, tidak tahu. Ya, ini kan Cuma pada Bu saat dia Uti, diusir, Bu Uti belum coba ada lebih juga. tenang Bu. Coba lebih tenang Bu. Santai Bu, santai. Oke. Padang Berseba. Ketika Eh. air yang dikirbat itu, sebentar. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itulah. Ini mengembara di situ muter-muter pada hari itu, tetapi menetap yang selamanya di Gunung Paran. Ini gimana sih? Setelah dia mendapatkan Enggak, mendapatkan ilham, itu mendapatkan setelah kata-kata Bu. dengan Elohim. Bu, itu bedakan menetap, Bu, bedakan menetap, Bu, bedakan menetap dengan kejadian pada saat proses Dia penyembelihan, Bu. pergi di Head, jalan di Set, Berseba. set. Baca kejadian 21 nomor 33. Paham di mana kejadiannya? Di Berseba. Oke, Bu. Iya. Kejadian di Dia Hebron, pada apa yang saat terjadi dia di Hebron, Bu? Diusir dia kan muter-muter di Berseba, tetapi kan selanjutnya Nah, dia menetap. gimana? Abraham di Berseba, Cuma- kejadian 21 nomor Di 33. Cuma- itu Sementara- 21 Sementara Ini- Hebron ayat adalah Parah sekali tempat kau di mana semua. Sarah berdomisili. Kejadian Parah 23 sekali. nomor 2. Parah sekali semua ini dalam mengerti ayat Alkitab. Kamu semua nggak bisa mengerti. Gimana sih? Di mana? Dulu, kau dengar dulu. Hagar berdomisili di mana? Kau dengar Sarah dulu itu berdomisili di mana? kejadian. Sabar. Sarah Itu meninggal di mana? Gitu kejadian 21 ayat 14 menceritakan tentang ya Hagar itu sudah mau pergi ya. Kejadian 22 di situ sudah tidak ada Hagar di situ. Hagar sudah tidak ada karena di dalam kejadian 21 Hagar udah out dari titik temu Bung. dengan Abraham. Bung, kejadian susah ya. Kau ini Kalian susah ya menerima kebenaran ya. Aduh. Sebentar, Pak Jul sebentar, Pak Billy, ya ini ya. Jadi ketika Hagar diusir, dia muter-muter di Berseba. Lalu Elohim ngomong sama dia, memberkati dia. Setelah dia diberkati, dia tinggal di padang Paran, ya di Bukit Paran. Nah, itulah tempat dia menetap sehingga dia dikasih seorang perempuan Mesir. Jadi tempat tinggalnya Hagar adalah di Bukit Paran. Adapun di Berseba ya cuma sementara pada saat dia muter-muter di situ karena dia mengembara karena diusir nggak tahu mau pergi kemana. Ini gimana sih? Apa masalahnya gitu loh? Parah Ya, sekali. Parah sekali kau menangkap pemahaman segitu aja. Iya, dapat pelajar dari Isak Kainaman. Dari Kainaman, nggak jauh-jauh. Aduh, suruh belajar dulu kau. Semua cari yang lain dulu. Pertanyaan kamu yang berbobot sedikit kenapa? Gitu kan. Oh, masa nggak mengerti itu anak SD bisa ngerti kamu nggak bisa? Anda yang tidak mengerti, Bilik, jangan kau sok ngerti, Bil. Jangan kau sok ngerti. Kejadian itu di Berseba. Anak yang dikurbankan itu dikembalikan ke Berseba. Baik-baik saya lembut bicara. Kalian ini main mute. Hei, setelah terjadi prosesi penyembelihan, Abraham mengembalikan bujangnya ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Dia itu nggak bisa bawa bacaan kau itu Dina. Ayo. Semua. Yang tinggal di Berseba siapa? Suma. Besar ya. Suma. Jangan permalukan saya, Suma. Apa kau ini? Dikembalikan ke Berseba. Mari kita Kau baca. fitnah sedikit kenapa sih? Bill, setelah terjadi proses dikembalikan anak itu ke Berseba. Yang tinggal di Berseba itu adalah Ismail dan Hagar. Mana Ismail? Di mana Hagar tinggal dengan Ismail? Tadi sudah ku katakan samamu. Kejadian 21 nomor 14. Al-Quran, Alkitab bukan Al-Quran. Justru karena itu saya ajarin kalian.
baca satu konteks cuma Satu angka- konteks. Tolong bacakan Satu kepada ko- saya. satu Tolong bacakan kepada pasal. saya di mana Sarah meninggal? Di mana? Di mana Sarah meninggal? Nih, Sarah meninggal. Di mana, nih, Bu? Aku baca nih, aku baca. Kejadian Sarah 21 meninggal. nomor 1 sampai nomor 2. Bentar. Baca coba itu di mana dia meninggal. Pak, Kita yang Berseba itu cuma tempat Hagar muter-muter. Terserah ya. mau Dia muter-muter, membuang- yang jelas dia mengembara di Berseba bersama dengan bapaknya, bersama dengan ibunya. Ayo. yang jelas Oke, mau dia mau 1 hari di sana, yang jelas diberitakan dia mengembara di sana. Oke. Nanti setelah dia beristri baru menetap di Paran. Nah, sekarang kejadiannya Sarah ini meninggal di mana? sudah kau relakan Hagar sudah pisah dengan Kau relakan Abraham. dirimu. Hagar sudah ke Paran, sudah sana biarin aja. Itu setelah terjadi baru ke Paran. Di sana baru mereka menetap setelah terjadi perubahan itu, Bu. Belum kejadian Nah. 21 sudah out, kejadian 22 sudah nggak ada Hagar, sudah kau lupakan. Kau baca lagi, kau baca. Cuma nih nggak bisa Bu, memainkan. Sarah itu meninggalnya di Hebron. Dan Abraham datang sebagai orang asing di Hebron untuk membelikan tanah kuburan untuk istrinya. Di mana Di mana? Di Hebron? Kejadian 23 nomor 1 sampai nomor 2. Kau baca baik-baik. Ya sudah ku baca. Kamulah yang harus baca karena saya belajar, kamu tidak. Nah, coba. Ayo. Bacain Makanya dia ya. belajar. Jam ini ya. Oh iya dong. Lari Baca menuju Kejadian ke 23. Dengar Ayo. ku bacain ya. Ini ya buku sejarah kerajaan Allah ya. Ya, Hagar lari menuju ke selatan, hendak pulang ke Mesir, tetapi untuk itu ia harus melalui padang Paran ke sebelah selatan tanah Kanaan. Ia hendak Bu, menuju saya Syur di bilang perbatasan Kejadian Mesir. 23. Sedang ia- Di situ diam, Sarah ini dia, meninggal ini. di mana? Jangan Di kau potong, Hebron. Cuma. Jangan kau potong lah. Jangan kau potong. Enggak nyambung ke sana, Bung. Enggak nyambung ke sana, Bung. Kita lihat dulu Sarah Sebentar, kau Pak. potong Saya lah. mau baca dalilnya dulu, Pak. Saya mau baca ya. Ini kitab kami, jangan sok tahu ya. Hagar lari menuju ke selatan, hendak pulang ke Mesir, tetapi untuk itu ia harus melalui dulu padang Paran, padang gurun di sebelah selatan tanah Kanaan. Ia hendak menuju Syur di perbatasan Mesir. Nah, itu Berseba itu tempat dia lari-lari itu kan. Sedang ia beristirahat dekat sebuah sumur, datanglah malaikat Tuhan, yaitu Tuhan Yod-Heh-Vaveh sendiri kepadanya, lalu bertanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Hagar mengaku bahwa ia lari dari Sarai, majikannya. Malaikat Yod-Heh-Vaveh menyuruh dia kembali kepada Sarai dan tunduk kepada nyonyanya itu. Sebaliknya, ia mendapat janji ya bahwa suatu bangsa yang besar akan lahir daripadanya, yang oleh karena banyaknya tidak dapat dihitung. Oh, ini Hagar, cerita Hagar lari ya. Sebentar, kita cari lagi ya. Peristiwa Hagar sudah tutup. Sebentar ya. Sarah Ya. meninggal di Hebron. Nah, Hagar kembali Di ya. Kiryat itu Hagar dekat yang Hebron. mula-mula- Hagar yang mula-mula- Kamu belajar dulu 15 tahun baru kau bahas ini. Ini ya. Bibi. Kau lihat buka map dulu, buka map. Kejadian 23 nomor 1 sampai nomor 2 Buka jelas di sana. map. Matilah Kiryat Sarah itu di ke Kiryat Hebron. Arba, yaitu Hebron. Paham? Hebron. Jaraknya Kiryat Arba sama Hebron dekat nggak? Coba kau lihat dulu pusat Hebron dengan Kiryat Nah, itu jauh ini nggak? kitab yang kamu ambil dari agama lain mengatakan itu. Map. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, Hebron, yaitu Hebron. Kau susah Oke. nggak lihat map. Nah, lalu kemudian Abraham datang membeli tanah di situ untuk memakamkan istrinya dan dia sebagai orang asing. Berarti Abraham menetap dengan siapa? Dia sudah tidak bertemu, bro. Alkitab mencatat dia sama sekali karena siapa si Hagar sudah diusir, dia tidak bertemu. Dia bersama dengan Jadi Sarah menurut selama ibu, hidupnya. jadi menurut ibu Abraham bersama Sarah di Hebron gitu. Nih, kita baca ya, Din ya. Ini ya. Ismail diusir. Abraham mengadakan perjamuan besar pada Allahu Akbar. seperti kebiasaan orang pada masa itu, pada waktu itu Ishak berumur kira-kira 2 atau 3 tahun. Oleh karena ibunya itu, ibu-ibu pada waktu itu mempunyai kebiasaan menyusui anaknya lama sekali. Si ibu-ibu Ismail ini yang- mencari pembenaran. Ismail yang berumur Yang dari kira-kira pembenaran itu 17 kamu, tahun, Juma. ya, Eits.
Pak, jangan ngoceh. Saya tutup dulu ya, sebentar ya. Ismail yang berumur kira-kira 17 tahun turut dalam perjamuan itu, lalu mengejek Ishak di waktu perjamuan tersebut. Pemuda yang kuat remaja itu cemburu kepada Ishak, anak yang dijanjikan Elohim itu. Selama Ishak belum lahir, ia mempunyai harapan menjadi satu-satunya ahli waris Abraham. Tetapi dengan lahirnya Ishak, hal itu tidak mungkin bagi keadaan ini tidak bertahan baginya, dan menyatakan kebencian dan kekecewaannya dengan jalan mengejek. Inilah salah satu senjata yang paling tajam yang dapat dipakai manusia untuk menghina orang lain. Dalam ejekan Ismail itu terkandung rasa memberontak terhadap janji Elohim, perasaan tidak senang dengan kedudukan yang diberikan Elohim kepadanya, dan keinginan untuk menjatuhkan Ishak dari tempatnya supaya dia sendiri duduk di tempat itu. Nah, Sarah melihat bahwa Ismail menghina Ishak dan hal itu tidak dapat diterima Sarah begitu saja. Ia meminta kepada Abraham supaya Hagar dan Ismail diusir. Oleh karena Ismail tidak boleh menjadi ahli waris seperti Ishak. Ejekan itu adalah satu tanda bagi Sarah bagaimana nanti sikap Ismail terhadap Ishak. Ia akan mengejar-ngejar Ishak nanti. Oleh karena Ishaklah anak yang dijanjikan Elohim. Dan untuk itulah Sarah akan melindungi anaknya. Abraham sama sekali tidak setuju dengan permintaan Sarah. Tidak terlintas dalam hatinya untuk mengusir Ismail dan Hagar. Ismail juga adalah anaknya yang dicintai. Tetapi permintaan Sarah itu sesuai dengan kemauan Elohim. Elohim menyatakan kepada Abraham supaya menuruti permintaan Sarah dengan menyuruh pergi Hagar dan Ismail. Oleh karena Ishaklah anak yang dijanjikan Elohim. Semua warisan Abraham hanyalah untuk Ishak. Dan Ishak tidak boleh terancam hidupnya oleh Ismail. Sebab sudah ternyata bahwa Ismail membenci Ishak. Itulah sebabnya ia harus mengusir Ismail dan Hagar atas perintah Elohim. Inilah lagi suatu ujian besar bagi Abraham oleh karena Ismail pun dicintainya. Tetapi untuk membesarkan hatinya, maka Elohim menjanjikan kepadanya bahwa Ismail juga akan menjadi bangsa yang besar. Juga perintah Elohim itu diturut Abraham dengan penuh iman. Biarpun hal itu berat baginya, keesokan harinya ia bangun pagi-pagi benar, memberikannya roti di perbekalan dan air di dalam kantung kulit kepada Hagar dan Ismail. Lalu dibiarkannya lah mereka itu pergi. Hagar adalah seorang hamba sahaya, sehingga Abraham selaku tuannya Hagar berhak berbuat segala sesuatu terhadap dia. Abraham memerdekakan Hagar di sini, tetapi dengan menyuruh dia pergi sekaligus. Hagar tidak pulang ke Mesir seperti dahulu, tetapi ia mengembara di gurun Berseba di sebelah selatan Kanaan. Dalam beberapa hari saja roti dan air yang dibawanya itu telah habis. Dan oleh karena tidak ada sumur atau mata air dilihat mereka, maka mereka hanya menunggu ajal mereka untuk mati kelaparan dan kehausan, ya kan? Nah, di sini dikatakan ya. Ya, ini dia. Aduh Bu, capek Ibu mencari pembenaran. Ini ayat kami, Pak. Bro, jangan Anda kait-kait. Itu kitabnya orang Bu, ada aja ayat kami. Itu kitabnya orang Yahudi. Sabar. Anda sedang berhadapan dengan saya, Bu, bukan berhadapan dengan jemaat gereja. Nih, dengar ya. Anda baru membaca itu sudah ada di dalam kepala saya. Semua. Oke, Buti sabar semua, Bu. Alkitab ya. Ismail tinggal di gurun di pasir paran di sebelah selatan Kades Barnea di antara Teluk Akabah dan Teluk Zues. Ia menjadi seorang pemanah, seorang yang hidup dari perjuangan dan penjarahan, dan menjadi bapa leluhur orang Beduin yang mendiami gurun pasir di negeri itu Arab. Setelah terjadi Bu. Hagar mengambil bagi dia seorang dari tanah Mesir. Maaf. Itu sudah terjadi Bu, udah terjadi pengorbanan Bu. Terjadinya pengorbanan itu berada di mana Bu? Oke, sabar. Terjadinya itu pada saat Abraham berada di Berseba Ibu. Oke. Kronologis. Oke. Jadi begini gimana sih kronologisnya? Tolong kasih saya ruang. Kenapa susah kali sih teman-teman? Jadi begini Buti. Satu menit aja. Kok susah kali ya? Nih ya. Nih catatan ya, mari catatan. Aduh, ya. itu untuk jemaat gereja, Bu. Itu untuk sekolah minggu, bukan untuk saya. Paham? Oke, Ibu baru belajar membaca, tapi bagi saya itu sudah di luar kepala saya. Dia model framing. Jadi Framing begini. pula kalian tidak memberikan izin kepada saya untuk berbicara soalnya gitu. Oke. Sebentar.
Abioska, sebentar ya. Dikatakan katanya itu terjadi sesudah ada pengorbanan. Pret. Nih, mari kita baca ya. Pak Silakan. Juma adalah berbohong ya. Silakan. Mari kita baca ya. Silakan. Ya, ini mari kita baca. Setelah itu ya dia Beduin yang mendiami gurun pasir negeri Arab agar mengambil bagi dia seorang istri dari tanah Mesir. Allahu Nah, Akbar. ya. Kepercayaan di dalam ayat 24 ya, sekali lagi Elohim hendak menguji iman Abraham, suatu ujian yang dijalani Abraham dengan penuh iman. Ya, ini sudah tidak ada lagi Ismail, tidak ada lagi ya. Ketika Ismail sudah diusir pergi, ya maaf. Ketika Ismail dan Hagar sudah diusir, ya kan? Sekali lagi Elohim menguji iman Abraham, suatu ujian yang dijalani Abraham dengan penuh iman. Elohim menguji Abraham untuk melihat apakah ia betul-betul berpegang kepada Elohim. Sekalipun diminta daripadanya sesuatu hal yang tidak mungkin, ujian itu hendak dimaksud untuk meneguhkan kepercayaan Elohim Abraham. Ya, ini di sini ya. Ya, jadi ini setelah diusir, ya baru adalah setelah diusir baru si Ishak itu dikorbankan. Nah, diputar balik sama Pak Juma. Putar balik jadi begini. Ya, ditepu-tepu sama Pak Juma. Dia mengatakan ya, ini Ishak sudah dikorbankan dulu baru dia pergi menyusul itu. Ini kan tepu-tepunya habis ya, tepu-tepu banget. Oke. Izinkan saya bicara, Bu. Izinkan saya bicara. Pak Juma. Ibu izinkan saya bicara. Jangan panik dulu. Jangan panik. Oke, sabar semua. Oke, jadi begini di ayat 21, dengar baik-baik di ayat 21, Hagar sabar dulu, kau diam dulu. Kalau Anda punya kebenaran, pasti Anda nggak takut menghadapi lawan Anda berdialog. Sabar dulu, saya belum bicara. Yang diselewengkan oleh Anda, bagaimana? Kok saya selewengkan, saya bicara kitab ini, bicara data loh saya. Nah, Oke. bicara data mengatakan Anda membaca sesuatu yang disusun-susun. Saya memberikan data akuratnya. Saya bicara. Ini si Willy juga kayak mulut saya perempuan bicara mulutnya. dulu. Saya bicara dulu. Padahal tadi Bu Uti sudah mewakilimu loh. Sabar Alamak. Suma, kau diam dulu Mbak. Jadi begini Mbak, kejadian Apa 21 yang ingin kau sampaikan? dengar dulu, kejadian 21 sudah jelas si budak Hagar sudah ditendang di pantat. Kejadian Nah, kamu 22 bilang lagi budak, istrinya orang kau bilang budak. Sabar Nauzubillahiminzalik. Sabar Dasar Mbak. penyusup kalian ini. Sabar, Istrinya Mbak. Abraham Oi, kau katakan budak, sabar. tendang pantatnya lagi. Ya Oi, Allah ya sabar. Karim. Sabar, Sudah kau ambil Suma. kitabnya orang, kau rendahkan lagi Sabar. ibunya orang. Kau dengar dulu Suma, saya bicara dulu. Saya mau bicara Agamamu dulu. mengajarkan kamu seperti Suma, ini kamu. Mbak sabar, saya belum habis selesai bicara. Iya, Kasih tapi saya. yang sopan bicaranya dong. Iya, sabar. Kau tahu nggak Mesir itu tidak pernah diperbudak oleh Israel. Sabar. Ngerti nggak kamu? Sabar, Pernah kau. sekolah nggak kau? Sabar, saya mau bicara, Mbak. Justru Hagar Mbak. itu adalah anak raja loh. Sayar, Mbak. Kalau Sarah anak siapa? Siapa nama bapaknya Sarah? Hei, Musa membebaskan Israel dari perbudakan Sarah, paham? Hagar itu anak raja Dari itu perbudakan juga Hagar. dongeng. Hagar itu anak seorang raja. Dia adalah anaknya Fir'aun, raja Mesir. Makanya belajar itu kitabnya orang Yahudi. Kau dengar dulu. Jangan kau sebut budak. Cuma Yahudinya Musa, Pak. Jangan kau sebut budak. Karena Hagar itu adalah anak raja. Kau dengar dulu, saya mau bicara. Kalian itu bukan punya kitab. Oi, Sosokan aja ngaku kitabnya orang. Kasih Bukan waktu kitab dulu. kalian. Malu nggak tuh? Malu dong. saya belum selesai bicara. Saya belum selesai Kau mulut bicara dari perempuan tadi. kau Bil, mulut perempuan Kau kau. dengar dulu. Setelah si Apa budak, yang saya ingin dengarkan? Sabar. Ocehanmu ngatain istrinya Nabi Ibrahim itu sebagai budak. Saya mau bicara dulu. Si budak Hagar ditendang di pantat itu ayat 21, ayat 22 baru terjadi Coba bacakan ayatnya di situ dikatakan ditendang di pantat. 22. Ya sudah diusir. Nah, kemudian kau harus paham. Nenekmu kiper. Jangan bilang Kau kitab itu Taurat paling milik bisa, Yahudi. Karena kenapa? Nabi dan Itu Tuhan kamu kitabnya saja orang tidak. Yahudi. Iya, wajar. dengar. Kau Sabar. tanya orang Sekarang Yahudi siapa yang begini. dikorbankan. Mereka tidak akan Sabar. mengatakan Ishak. Mereka tidak akan mengatakan Ishak. Ayo, Sabar. tanya orang Kristen yang gaya-gayaan mengatakan Ishak yang dikorbankan. Oi,
Oh, yang punya kitab aja nggak pernah mengatakan Ishak. Kalian aja. Apa tujuan kalian untuk mengatakan yang dikorbankan itu Ishak? Apa tujuannya? Karena kalian ingin menyembah manusia bernama Yesus. Itu tujuannya sebenarnya. Paham? Di mute dulu, Bu. Kamu cuma dengar. Saya tahu kapan si Bu, di mute dulu, Bu. Saya belum kelar bicara, Bu. Di mute dulu. Karena dia framing ini. Tunggu, sabar, di mute dulu si Suma. Saya belum kelar. Saya dari tadi belum selesai bicara loh. Ya, saya ulangi lagi ayat 21, si Hagar diusir ya, si budak Hagar diusir dengan anaknya si Ismail itu. Ayat 22 baru terjadi korban ya. Cerita korban si Ishak. Nah, yang perlu diingat, si Suma jangan bilang Taurat itu adalah kitab Yahudi yang tidak boleh dipakai Kristen. Karena kenapa? Kalian nggak bisa. Kalian Tuhan kamu Nggak usah dan ke sana, Nabi kamu. nggak usah ke sana. Tidak tahu Mukamu tuh Taurat. tebal kali. Itu kitabnya orang, nggak usah ke sana. Nanti kamu makin malu kalian. Sabar, Ya, ke Dimi sana. dulu. Sabar dulu. Apakah kalian ini domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Sabar dulu. Apakah kalian ini domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Oi, Suma. Jawab. Kau kayak Bukan Suma. kalian ini penyusup, nyamar-nyamar Itu domba. Suma. Paham? Suma, kau So-soan itu pakai kitabnya orang. Mbak Suma, saya belum selesai. Iya, Tante Mbak. Billy, kau diam dulu, Tante Billy. Mbak Suma. Dengerin. Agama kitabnya orang, diaku kitabnya, nggak ada malu kalian. Kamu nggak bisa bantah yang dusta itu kitabmu. Kamu nggak bisa bantah itu, Juma. Saya tutup semua ya. Jadi gini, saya kasih tahu. Ya ini kan saya hostnya. Lebih baik kita pakai ini ya, pakai timing ya. Ini Pak Billy dengan saya, lalu Pak Juma ada siapa di sini ya. Kalau nggak begini kita nggak bisa dengar siapa sih yang mau didengar kalau Iya, begini. karena kalian mau bicara terus menutupi kelemahan dan kekurangan kalian. Mbak, tenang, Mbak. Udah diam ya, sama saya aja. Sama saya. Kesimpulannya, Abraham itu mengembalikan bujangnya ke Berseba. Mbak Siapa yang Suma. pernah tinggal di Berseba? Mbak Suma, tenang. Tenangkan jiwamu, Mbak Bisa Suma. jawab kan, diam kan? Sabar, Suma. Makanya, Nah ini ya, nih Pak Billy. yang saya tinggal di bacakan. Berseba siapa? Sabar, Mbak Suma, ganti-ganti dulu, Bu. Ya, Bu ada Uti dibilang dulu. di dalam Ganti Alkitab, dulu. dibilang tadi Kalian jangan bahwa buka komal kalau begini gayanya. Paham? yang dibilang di dalam Mending Alkitab kalian di tadi, gereja. Anda tinggal di Baca padang khutbah di sana padang. sampai mulut kalian robek, nggak ada yang Aduh. larang. Kalau di sini ini ranah publik. Gimana Aduh. ini bisa diskusi Mana nih, Pak kayak Juma? gini? Makanya kasih saya kesempatan. Ya sebentar dong, Kamu Pak. yang Saya ngasih sadar kesempatan, tinggal di coba kamu sama padang saya. padang. Kalian sudah Ya. mulut kalian itu sudah hampir robek loh dari tadi. Nggak ada kesempatan ke saya. Ayat Quran aja udah Andaikan terbukti kok. bisa pantatnya si Billy ngomong ini dari tadi pantatnya pun ngomong. Lalu kapan saya ngomongnya? Kamu itu ya ngomong terus kayak emak-emak. Ya, Iya. kamu ketemu saya itu satu ayat saya kasih, kamu sampai sekarang Dasar PM lu, bawa Quran itu kitab asumsi, paham nggak? Ketawa makanya cuma. kamu kalian berhenti ketakutan, sama orang itu. intinya di situ. Sekarang itu. Kalian ketakutan. Kalian memaksakan Ishak yang dikorbankan. Apa alasannya? Karena ingin menyembah Yesus. Dari keturunan Ishak jadi Tuhan. Dari keturunan anak perjanjian menjadi Tuhan. Mati di atas tiang salib. Itu yang kalian mau jual kan? Aduh. Dasar. Memang Ya, jadi gini ya. Susah saya moral turunin budak. dulu. Ya, satu-satu aja. Ini siapa yang mau bicara nih ya? Saya sama kita bertiga aja Yang di sini modal ya. Atau yang mental Buddha itu, oke, Nih. yang keturunan buyutnya itu yang pernah diperkosa sama penjajah. halo, Bentar. siapa kalian? Sekarang Kalian saya tanya yang kamu dijajah. Bill, saya tanya kau Bill. Pak Juma, saya Pada sudah saat aturnya Kristen pada Belanda saat datang ke ini. Indonesia menjajah, mereka bawa istri nggak? Nah, makanya kau Bawa pintar. istri nggak? Sekarang Nggak bawa istri kan? Sabar. Dia pakai pribumi kan perempuannya. Sabar. Keturunan pribumi yang diperbudak seks oleh penjajah Kristen Belanda itu mana Ya, sekarang? diam, semua diam, Balas diam. nanti dia malah Diam, mencak-mencak diam, tuh kalau diam. kita. Jangan bawa keturunan Buddha di sini, Bung. Aduh, Ya. Pak Juma, enggak, ini Karena tidak. hanya Buddha yang ikut. Saya turunin ya, kalau gini caranya ya. Enak aja. Hanya Ini Buddha yang ikut agama penjajah. Paham kau, Bing? saya turunin lah. Nggak belajar Saya sejarah. ini asal kau tahu. Belajar- Ya, cucu belajar. pahlawan asal kau tahu.
Nggak peduli saya. Siapa cuci pahlawan siapa nggak peduli. Lisanmu itu jaga, Billy. Lisanmu itu jaga. Kenapa harusnya kau malu, Bill? Kenapa Apa? slogan agamamu ajaran kasih? Kok begini ajaran Siapa kasih? pahlawan Harusnya kamu? saya Siapa? yang kurang ajar, kamu yang Siapa? sopan. Ini kok Siapa kebalik. pahlawan? Kau bikin Pahlawan malu siapa? saudara-saudara Kristen yang lain dengan cara Siapa? Kamu yang bikin malu Juma. Semua saya turunin. Maaf, semua saya turunin. Berisik nanti saya kena banned. Maaf, semua saya turunin karena berisik nanti saya kena banned. Ya, jelas ya. Nanti saya kena banned. Maaf daripada saya setengah mati ya. Jadi saya kalau mau naik saya bagi aja, saya jadi moderator di sini ya. Karena apa? Karena itu penting ya. Karena kalau dibiarin semua ngoceh nggak ada yang bisa didengar ya. Masing-masing mengklaim bahwa dianya lah yang benar ya. Ya, Pak Juma kalau masih ingin saya ini ya. Ya, saya ini dulu. Saya kasih waktu ya, nggak boleh kayak gini. Capek saya. Yang nggak ada yang bisa didengar, kayak mengaku ini doang. Ya, Pak Juma sama saya aja. Pak Billy ada di atas, lalu Pak Juma yang muslim siapa di sini? Yang muslim siapa? Pak Budidi ya. Pak Budidi sama Pak Juma, saya sama Pak Billy. Oke, maaf nih saya turunin biar bisa diatur. Berisik. Emang enak dengar suara beriung-beriung kayak kambing. Ya, bagi itu ya, diam dulu Pak Juma. Saya mau bagi ininya, bagi timernya. Jangan gitu. Ya diam dulu. Yang berisik. Ntar dulu biar diatur. Gimana sih nggak bisa diatur? Ya. Jupu aja dulu ya. Rantai perak aja dulu ya. Tadi Pak Billy udah jadi Pak rantai perak aja ya. Jupu dulu ya, naik Pak rantai perak. Tadi rantai perak kan, rantai perak. Pak rantai perak. Iya tadi Pak rantai perak. Rantai perak kenapa sih? Rantai perak mana sih? Aduh, tadi ada rantai perak dia nggak ada, ngilang dia. Oh ini dia. Nah, rantai perak naik. Ya, Pak Billy ganti rantai perak ya, gantian. Ya, saya. Ya, ya, Pak Billy di bawah. Pak Billy di bawah, lalu Pak Billy saya turunin dulu ya, maaf. Ya, gantian. Siapa? Temennya siapa? Yang acel-acel ya? Pak Juma sendiri aja. Oh saya, jadi saya moderator Pak Rantai Perak. Oh ya, jadi moderator kadang ikut-ikut ya. Nah ini jadi 3 menit. Ya iya, saya juga debater. Emangnya saya cuma mau jadi moderator. Jadi gini, Pak ini ya. Jadi ini ya tepu-tepunya Pak Juma ya. Ya Hagar itu sudah diusir, ya kan? Hagar sudah diusir. Baru setelah Hagar diusir, barulah Ishak itu dikorbankan, tetapi Pak Juma memutar balik menjadi Ishak dikorbankan, baru Hagar diusir, lalu dikatakan bahwa Abraham pergi menghampiri Hagar, ya kan? Tetapi Alkitab jelas mengatakan gitu kan? Ya Alkitab jelas mengatakan nih ya, saya baca dulu ya, kesalahan Al-Quran mengenai Abraham ya. Abraham itu nggak punya cuma 2 orang putra ya. Al-Quran tidak mengenal ya bahwa Abraham itu bukan cuma 2 orang putra, tetapi dia mempunyai 8 anak ya, karena di situ ada yang namanya Ketura. Ini tidak diketahui oleh Al-Quran ya. Ya di dalam Kejadian 25 ayat 13 sampai 15 ya. Lalu dia juga bukan punya 2 istri, yaitu Hagar atau Sarah, tetapi ada Ketura, ya kan? Lalu dia tidak di dalam Al-Quran dikatakan dia membesarkan ada Ibrahim itu di lembah Mekah. Ini kan sama sekali nggak sesuai dengan fakta ya, karena dia membesarkan keturunannya itu di Hebron ya, di dalam Kejadian 13 ayat 6 sampai 12 ya, yang disebut dengan namanya dalam bahasa Arab sebagai sampai hari ini yaitu El Kalul, yang berarti sahabat Allah ya kan, di dalam Yesaya 41 ayat 8 ya. Kejadian diam dong Pak, jangan kurang ajar dong Pak, biasa ya. Ya, dia kesalahan dari Al-Quran aja nggak ngerti, kagak tahu gitu loh ya. Ya Kejadian 31 menceritakan bahwa kampung halamannya ada di Kasbin, bukan di Meskah. Mana ceritanya mengatakan Ibrahim ada di Mekah, bahkan mendirikan Ka'bah. Itu cuma klaim sejarah. Artinya ada yang membuat sejarah itu ya. Karena sejarah kebenarannya tidak begitu. Ya dia tidak pernah mengembara ke negeri Haran ya.
seperti terdapat di dalam Kejadian 11 ayat 31. Ya, dia itu mengembara, dia mengembara di negeri Haran, bukan di Arab. Lalu dia pergi ke Kanaan seperti yang Tuhan perintahkan, bukan ke lembah Mekah. Nggak ada ceritanya di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Abraham itu pernah tinggal di Mekah, membangun Ka'bah bersama Ismail. Dia tidak pernah tinggal bersama Ismail. Adapun Alkitab mencatat bahwa Ismail satu-satunya setelah diusir, ya setelah diusir satu-satunya sekali-kalinya dia bertemu dengan bapaknya itu pada saat bapaknya meninggal. Itu saja Pak, ya. Jadi Bapak udah putar-putar balik, ya putar balik. Ya silakan. Nah, udah Pak. Udah Pak. Ya. Ya, jadi gini Pak ya, tadi Bapak yang menyebut ya, jadi Bapak mengatakan di dalam kitab Masoretics atau kitab Yahudi Samaritan. Nih, saya kasih tahu Pak ya, yang Bapak ambil itu tepu-tepu, bukan tepu-tepu lah ya, memang ada ayatnya, tetapi itu bukanlah kebenaran karena ya, yang Bapak perlu ketahui ini saya baca aja, saya dari tadi akan baca aja supaya Bapak enggak ini ya. Ya, apa itu Masoretic Text? Apa itu kitab Samaritan? Ya tentu saja dia berkata lain dari Alkitab yang kami kasih tadi ya. Nih, mari kita baca ya. Apa itu Samaritan? Apa itu Masoretic Text ya? Ya, akhirnya nih ya. Pada kesempatan itulah Nehemia melaksanakan reformasi dengan strategi tangan besi. Ia memerintahkan untuk mengusir istri-istri dan gundik-gundik kafir yang ada di antara bangsa dan juga mengharuskan rakyat bersumpah untuk melaksanakan Taurat Musa dan yang terutama adalah tidak menikah dengan bangsa atau suku kafir. Banyak rakyat jelata yang melaksanakan nasihat tersebut dengan membatalkan pernikahan. Hanya Manasye, putri imam besar Yoyada, yang tidak berani memutuskan hubungan dengan istrinya.
karena Sanballat mertuanya adalah seorang bupati Persia. Nehemia mengusirnya dengan tidak segan-segan. Sanballat tidak berdaya karena Nehemia adalah orang kesayangan raja. Akhirnya ia bergabung dengan bangsa Samaria, bergabung dengan bangsa Samaria untuk mendirikan tempat ibadah yang lain di Bukit Gerizim, di Sikem, Samaria. Di dalam Ulangan 11 ayat 29, Yosua 8 ayat 33, Yohanes 4 ayat 20. Di sana ia khusus mendirikan sebuah bait Allah dengan saingan dari bait Allah yang di Yerusalem dengan mengangkat Manasye menantunya sebagai imam. Mereka juga memiliki sebuah Alkitab yaitu Samaritan Pentateuch dan Mesoretic Text ya. Ya itu dia ya. Lalu nih ya dikatakan ya, dari agama Yahudi yang sangat berbeda dengan PL-nya orang Kristen. Samaritan Pentateuch yang mengubah Pentateuch Musa yang termasuk dalam kanon Alkitab tetap dipelihara dalam jangka waktu cukup lama sehingga memberikan banyak bahan referensi kepada para sarjana untuk mempelajari Alkitab. Ya, Bukit Gerizim, ya ini orang-orang Samaritan nih, Yahudi KW-KW itu kan, Yahudi yang udah campur-campur ketika Nehemia ya menyuruh mereka memurnikan bangsa mereka, menceraikan semua orang-orang di luar Yahudi, satunya itu kan yang tidak mau, akhirnya jadilah bergabung dengan orang Samaritan dan mempunyai kitab yang nama Mesoretic Text ya, Samaritan Pentateuch ya. Jadi tentu saja semuanya bertolak belakang dengan apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Musa yang kami baca itu. Jadi kalau Anda baca kitab yang bukan kami pelajari, itu artinya Anda mengais-ngais dari sampah, Anda sodor-sodorkan kepada kami gitu loh ya. Ya, itu cerita itu. Sekarang dari Alkitab kita kembali ya. Kamu harus menjawab pertanyaan saya, dari mana asalnya Abraham bisa ada di Mekah membangun Ka'bah? Itu cerita ada di mana? Apakah ada di Samaritan Pentateuch juga? Apakah ada di Mesoretic Text juga? Yang jelas-jelas itu adalah tandingan dari Alkitab kami. Oke, apa yang tertulis di dalam kitab kami itu menjadi latar belakang dia, berbanding terbalik ya. Di situ disebutkan bahwa bahwa di situ disebutkan marilah kita disebut menjadi kami. Ya, saya udah tahu banget isi-isi dari Samaritan itu, semuanya mengarah, semuanya menunjang kepada seperti kepada Tuhan-Tuhan kamu itu. Ya kan? Oleh sebab itu kalian itu bisa berkolaborasi karena pengajaran kalian itu hampir sama gitu loh. Ya, itu saja. Ya, silakan. Jadi jangan pakai ayat gitu, Pak. Jangan pakai itu, Pak. Maaf, pakai Alkitab kembali. Loh iya, jadi udah jelas, Pak. Jelas, jelas.
Ya, sudah Pak, udah 3 menit. Ya, sudah cukup tepu-tepunya. Nah, Nah, ya kan sudah kasih tahu ya, Pak, ini saya kasih tahu. Bapak baca di kitab Nehemia ya, ketika Nehemia membawa bangsa itu pulang kembali ke tanah Yerusalem ya, lalu membangun bait suci di situ, semua orang-orang Yahudi itu disuruh mensucikan diri, memurnikan keyahudian mereka. Barang siapa yang menikah dengan perempuan-perempuan atau suami yang asing atau mendapatkan anak itu harus diceraikan, Pak. Ya, saya udah cerita dan ini terdapat di dalam Alkitab kami dan ini sejarah yang otentik, Pak, ya. Lalu ada satu orang yang bernama Manasye, ya. Manasye ini menolak untuk menceraikan istrinya. Dari Manasye inilah lalu lahir yang namanya Yahudi Samaritan. Nih, baca ya. Supaya Bapak tahu, Yahudi Samaritan ini jelas-jelas merupakan rivalnya dari kitab perjanjian, kitab Musa, Pak. Mereka hanya mempelajari ya, mereka hanya mengimani kitab Musa itu cuma yang kelima. Di luar itu mereka enggak percayai dan Pentateuch itu Masoretic text itu adalah rivalnya dari kitab kami, Pak. Jadi apa yang tertulis di tempat Anda itu bukanlah yang sebenarnya ada di tempat kami. Tadi kan kami sudah memberikan ayatnya dengan sangat-sangat jelas kepada dirimu ya bahwa ya Ismail itu sudah diusir dulu. Adapun yang disebut Berseba di situ ketika Hagar diusir lalu dia mengembara di situ sebentar sebelum dia bertemu dengan Elohim. Ya, ketika dia bertemu dengan Elohim lalu dia menetap di Gunung Paran, lalu Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Abraham menyampari itu Hagar. Itu cerita dari tempat Anda dengan jelas, dengan lantang, dengan berani, dengan sadar Anda sendiri mengatakan itu berasalkan dari kitab Masoretic text. Walaupun Anda menyebut Yahudi, tetapi Yahudi yang mana dulu? Yahudi yang KW, bukan berdasarkan kebenaran. Ya, bahkan mereka sendiri menyembah Allah bukan di Yerusalem tetapi di Bukit Gerizim. Itu jelas pelajaran yang berbeda, Pak Jadi jangan membawa biologi ke dalam matematika karena yang sedang kita bahas ini adalah matematika. Anda jadi seperti orang yang nggak ada giginya gitu loh, Pak. Ya mengais-ngais dari kitab yang bukan kitab kebenaran lalu Anda paksakan gitu loh. Dari sini aja udah sebetulnya udah gugur. Kamu mau ngapain gitu? Ketika kamu mengatakan kami memakai ayat Yahudi loh, Anda sendiri ngapain? Anda itu orang Indonesia tinggal di Makassar, ngapain belajar bahasa Arab? Ngapain Anda mengimani kitabnya orang Arab? Kami ini orang Indonesia mengimani kitab Yahudi dan secara rohani kami inilah orang-orang Yahudi secara rohani, oke? Jadi enggak, Pak ya. Kesalahan Anda harus jawab saya dengan jelas. Di mana beritanya, di kitab mana Abraham, Anda sebut Ibrahim itu pernah membangun Ka'bah dengan Ismail. Ya, Alkitab mencatat Ismail satu-satunya sekali-kalinya bertemu lagi dengan bapaknya itu ketika dia sedang menguburkan bapaknya. Oke? Ya, itu dia. Mari saya bacakan lagi kalau gitu. Ya silakan. Nggak ada itu, salah ya. Jangan bawa-bawa kitab orang lain untuk kami, Pak. Kami nggak percaya itu. Ya, kan? Ya sudah. 3 menit saya lihat nanti Bapak berhenti di 17. Ya.
Ya, udah 17, aku nggak curang, udah selesai. Jadi ketika Bapak mengais-ngais kitab kami, ya silakan saja kais-kais, mungkin mendapatkan remeh-remeh sedikit gitu kan. Mengais-ngais karena saya tadi minta tolong tunjukkan di mana Ibrahim pernah membangun Ka'bah, ya ceritanya yang lengkap dong. Kalau memang itu berasal dari wahyu Tuhan, jauh lebih lebih lengkap dari kata kamu cerita yang bohong. Ini yang bicara Tuhan loh. Ini yang bicara wahyu Tuhan loh. Bagaimana mungkin wahyu Tuhan salah-salah istilahnya. Kalau kamu tidak bisa membuktikan di mana Ibrahim pernah membangun Ka'bah, kalau kamu tidak bisa membuktikan di mana Ismail dan Abraham itu tinggal di Mekah seperti yang kamu gadang-gadangkan itu artinya kamu cuma tepu-tepu, Pak, ya. Saya sudah kasih tahu ini ya, kita baca ya mengenai Abraham ya. Abraham tidak pernah tinggal bersama Ismail setelah itu, Pak. Sama sekali ini ya. Sarah meninggal di dalam Kejadian 23 ya. Sesudah beberapa waktu lamanya Abraham tinggal di Berseba ya. Dunia dalam usia 127 kan di dalam Alkitab. Ya, di dalam Ibrani 11 Sarah disebutkan termasuk barisan pahlawan iman yang oleh karena iman telah mendapat tenaga untuk melahirkan Ishak seperti telah kita lihat dahulu. Ia tidak dapat menerima firman Allah. Ya, lalu Abraham membeli tanah. Abraham meratapi istrinya, tetapi oleh karena di Palestina seperti juga halnya di negeri-negeri Pansa, orang yang meninggal harus lekas dikubur, maka Abraham mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk membeli kuburan bagi Sarah. Pada zaman itu, Hebron adalah kepunyaan orang Het yang berasal dari Asia Kecil, tempat mereka membentuk suatu kerajaan besar. Pada tanda-tanda peringatan bangsa Israel, ya. Abraham pergi ke Hebron untuk mengadakan pembicaraan, lalu dia membeli tanah, Pak, di Hebron. Nah, pertanyaan saya di mana dia pernah mengembara di Urkasdim lah kalian bilang di tanah Mekah. Di mana, Pak? Gitu loh ya. Ya, ini pemakaman Sarah ya. Goa yang dibeli Abraham itu bernama Makpela yang mungkin berarti si kembar. Goa itu terdiri dari 2 gua di mana lebih dari 1 mayat dapat dikuburkan. Letaknya di sebelah timur Mamre dekat Hebron. Disitulah Sarah dikuburkan dan kemudian hari Abraham, Ishak, Ribka, Lea, dan Yakub juga. Nah, kuburan itulah satu-satunya milik yang tetap dipunyai bapak-bapak leluhur itu di tanah Kanaan. Kuburan inilah jadi lambang bahwa tanah Kanaan itu, ya itu kan nggak ada catatan soal Sarah, Pak. Lalu Anda mengatakan si Hagar itu adalah seorang budak yang anak raja. Sekarang otak Bapak jalan, Pak. Kalau memang dia anak raja, bagaimana mungkin bapaknya tidak menyerang Abraham, tidak menyerang Sarah, memperbudak anak raja? Ya ilah percaya amat sih, Pak, sama berita-berita yang kayak gitu, Pak. Ya. Ya, jadi itu saja ya. Jadi ya itu silakan. Ya silakan Pak itu Pak, lantai perak Pak. Lanjut lantai perak. Mhm, mhm. Iya kerja. Mhm. Iya, iya, iya.
Iya. Hmm. Iya, ya silakan. Ya, silakan Pak Juma. Pak Juma udah stop ya? Ya, udah stop. Ya, ya.
Ya, sudah Pak, udah 28. Nanti saya 32, 31 ya. Ya, jadi Pak Juma udah tinggal asumsi, udah tinggal asumsi, menghibur diri, wajar dong, pakai logika sendiri ya, seolah-olah kami memaksakan untuk menyatakan bahwa Yesus itu keturunan Ishak, dari keturunan Ishak. Tapi maaf Pak, Alkitab kami telah menulis seperti itu ya. Bahkan Yesus mengatakan keselamatan tidak lahir dari luar bangsa Yahudi ya, bangsa Israel itu yang nenek moyangnya adalah Ishak. Maaf Pak. Lalu ketika Anda mengatakan yang namanya anak sulung itu tentulah Ismail, tetapi Alkitab juga telah mengatakan, maaf Pak, tetap adalah Ishaklah yang disebut anak sulung itu Pak. Itu ada di kitab kami. Coba lihat di Kejadian 17 itu kalau nggak salah ya. Jadi ini semua berdasarkan dengan Alkitab. Kami tidak memaksakan, bukan kami yang merekayasa, tetapi kitab ini sudah ada 2000 tahun yang lalu sebelum kami hidup, sudah menulis seperti ini. Lalu Anda mengatakan ya bahwa kitab ini ya yang kami baca ini sudah dirubah-rubah atau kamilah yang memaksa. Maaf Pak ya, kitab Anda sendiri mengambil referensi dari kitab kami ya. Di dalam HUT 133 dikatakan di mana bukti-bukti dari semua yang tertulis di dalam Quran itu. Katakanlah Muhammad, bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Oleh sebab itu, Anda tidak mengenal siapa itu Abraham tanpa membaca kitab kami ya. Anda tidak tahu cerita kronologisnya dari A sampai Z itu tanpa membaca kitab kami. Karena kitab kami inilah yang pertama sejarahnya. Lalu Anda menggadang-gadangkan kitab yang jelas-jelas ya merupakan kitab yang buatan sendiri, kitab yang berdiri sendiri, Samaritan, Pentatoh, Mesaratek, ya, Gemara, apalagi itu ya, Misnah, Midras, itu semuanya orang Yahudi, Samaritan, dari kalian kepada kalian, untuk kalian kepada kalian, menyenang-nyenangkan kuping kalian. Kalau mau kembali kepada kebenaran, kembalilah kepada kitab kami. Karena apa? Kitab kami ini adalah sejarah yang tidak pernah ditentang oleh siapapun. Bahkan Yesaya sendiri mengatakan keturunan ya ratusan tahun setelah Ishak itu lahir, keturunan yang merupakan penyelamatan itu di dalam Yesaya 51 itu kan adalah dari perutnya Sarai. Ya, bahkan para rasul menyatakan anak perjanjian itu adalah anak Ishak. Ishak itu adalah anak perjanjian. Oke? Okay? Semuanya yang mengikuti yang ada di dalam kitab kami ini, di dalam perjanjian lama yang tertulis di sini. Ini bukan direkayasa Pak, sudah ada dari dulu. Dan ini ya, kitab lain ini menuliskan kepada kami bahwa perjanjian lama itu diambil dari kitab yang berbahasa Ibrani, ya, aslinya berbahasa Ibrani. Perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Sudah ada rujukannya, aslinya ada artinya. Dan aslinya itu telah terbukti bahwa satu-satunya sistem kanonik yang paling teruji keabsahannya adalah Alkitab. Karena terdapat ribuan salinan-salinan manuskrip-manuskrip yang banyak sekali, ya. Itu dia Pak, yang banyak sekali. Sedangkan di kitab Anda tidak ada Pak ditemukan manuskrip-manuskrip salinan-salinan yang asli sudah tidak ada. Adapun Anda menggadang-gadangkan bahwa ada salinan asli di Birmingham, itu pun cuma 2 ayat, itu pun cerita di ayat itu sudah ada sebelumnya. Gitu loh, ya. Jadi silakan Pak Rantai Perak. Lalu kita kasih 4 menit lah buat Pak itu ya, karena Pak Rantai Perak juga ikut nambahin. Udah saya begitu aja ya. Jadi yang Pak Juma bawa itu cuma dari kitab-kitab entah dari mana Pak ya. Jadi kembalilah aja lah kepada Alkitab kalau mau mencari kebenaran. Itu saja sih saya mau kasih tahu. Silakan Pak Rantai Perak. Oh, iya. Mm-mm. Ya udah muter-muter. Hmm.
Nggak tahu, Pak. Ini kan di TikTok, Pak. Ini apa sih? Siapa nih? Hadi Moisa. Kita laporin akun ini, Rumukti. Maksudnya apa sih? Nih, pada kelojotan mereka. Jadi saya mau dilaporin nih. Katanya Bang Juma dijolimi katanya. Loh? Enggak kedengaran nih, Pak. Kami dengar, Pak. Sudah tuntas, Pak. Jadi cuma muter-muter, Pak. Bapak tidak bisa menunjukkan kepada saya di mana cerita di dalam Al-Quran jelas menunjukkan ya perjalanan Ibrahim itu dari pertama dia dipanggil ya cerita tentang sunat, perjanjiannya kepada Ismail, lalu ada perjanjian sunat, lalu perjalanan mereka itu, Pak. Seharusnya kalau memang itu benar berasal daripada Tuhan harus lebih terperinci daripada kitab kami, Pak. Ya, tunjukkan kepada saya di mana Abraham pernah membangun Ka'bah, bagaimana kronologisnya, apa tujuannya dia membangun Ka'bah, dengan siapa dia membangun Ka'bah, tahun berapa, lalu apa perjalanannya dengan Ka'bah itu. Harus ada, Pak, ya. Tapi Bapak kan nggak bisa tunjukkan itu. Bapak nggak bisa jawab itu, Pak. Lalu cuma ini, Pak. Udah. Bukan, Pak. Jadi gini. Jadi begitu, ya. Jadi, loh, kata siapa ini ada semua? Kata siapa? Orang saya dengar kita ngobrol dari tadi nyambung kan? Semua omongan Bapak nyambung. Saya menjawab. Loh, mungkin YouTube, Pak. Mana saya tahu, nggak ada urusan. Mungkin YouTube Bapak. Ya, tetapi itu kan jadi begini, kan Bapak tadi jelas mengatakan itu dari Masoretic Text, dari apa, penulisan. Iya, lah iya. Tetapi kan kalau kita, ya enggak, jangan usah muter-muter lagi dah, Pak. Udah nggak usah muter-muter. Nggak usah muter-muter. Iya berseba, tetapi kan di arah selatan, tadi kan ada selatan, ada utara, tadi kan dibilang kan, Pak. Nah inilah Pak, makanya saya bilang, Pak, udah, makanya saya bilang, Bapak aja, sebentar Pak Juma, Bapak aja mengais-ngais mendapatkan berita tentang ini dari kitab kami. Lalu dengan setengah mati mencari-cari kesalahan di dalam kitab kami yang sebenarnya Bapak sendiri kais-kais, Bapak nggak dapatkan buktinya dari tempat Bapak gitu loh. Nah iya buktinya dari tempat Bapak. Bukti dari tempat, loh sudah dikasih tahu Pak. Yang di Berseba yang dimaksudkan tadi di situ kan dikatakan. Loh, Hagar tadi kan ada dikatakan dia ada di itu, di pegunungan Paran dia tinggal di situ setelah diusir, Pak. Nah, nah memang kan dibilang katanya dia pergi ke selatan, Pak. Memang ada artinya, ada maksudnya bahwa dia tinggal lagi bersama Hagar gitu. Sedangkan akhirnya setelah menyatakan, lah kata siapa? Kata siapa tadi kita baca? Kita baca tadi ayatnya, Pak. Kita baca ayatnya, Pak. Jangan, udahlah, udah. Lah, gimana? Pak, Pak. Kalau memang Ismail itu, ya sekarang pakai logika lah, kan Pak, katanya pengusaha nih, orang pinter, pakai logika. Ya kalau memang Ismail itu adalah anak perjanjian, mana ceritanya di Quran Bapak? Ya sampai kemana, silsilahnya kemana? Ya, lalu peristiwa penting tentang anak perjanjian Ismail itu apa? Ya, bahkan Alkitab mengatakan bahwa kelakuannya, ya Ishak itu bahkan dikatakan kelakuannya kebalikan. Ya, bagaimana mungkin Elohim, ya sebentar, bagaimana mungkin Elohim mengatakan, aduh, nah sekarang begini ya,
Ketika Elohim kalau Bapak memaksakan, sebentar, kalau Bapak memaksakan, ya kenapa Elohim mengatakan bahwa kelakuan keturunan Ismail itu akan seperti keledai liar? Ini bukan kata berkat. Ini bukan berkat, ini kutuk, Pak. Justru kalau Ini ibu bukan lihat berkat. keturunan Ishak lah yang liar. Daud, Salomo, Ya, itu kan? buktinya ada Bapak sendiri. Bagaimana keturunan Ismail? Bagaimana keturunan dari Ishak? tempatnya Apa yang dia akan dilakukan? menyerang Perzinahan, saudara-saudaranya. pencabulan, menggauli, Dari digizakan, tempatnya, itu buah bukan dadanya kita seperti apa segala tutup. macam diceritakan, Bu. Jadi yang kuda liar itu siapa? Keledai liar. Siapa yang keledai liar sebenarnya? Ismail mana keturunannya? Mana keturunannya yang melakukan keledai liar? Yang Tapi kalau terus Ishak baca kita kitab Anda. adalah Ismail, Pak. Marilah bukan kita sampai pagi karena suamiku lagi dalam perjalanan. Apa yang diceritakan dalam kitab Anda itu? Oke ya Bu ya, karena ini sudah hampir jam 2 di sini. Saya pamit. Besok lagi kalau Ibu penasaran ingin membahas tentang Ka'bah dan Abraham, baik, saya jemput tantangan itu. Untuk sementara saya pamit dulu karena di sini sudah hampir jam 2. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk saya berdialog di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang belum berkenan. Begitu juga kepada saudara Antepera. Selamat malam, terima kasih. Saya pamit. Ya. Udah pergi, Pak. Dia nggak bisa. Cek. Kalau sekarang suara saya kedengaran nggak? Oke. Jadi gini teman-teman, Ibu Uti dan kawan-kawan itu minta di Al-Quran siapa yang dikurbankan. Ya sebenarnya tidak ada yang dikurbankan. Dikurbankan itu hanya hewan. Tapi mereka ngotot gitu ya. Di dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai ayat 110, kronologis penyembelihan itu terjadi. Di situ baru Ismail yang ada. Baru Ismail yang ada di situ. Ishak belum lahir di situ. Nanti di ayat 112 barulah Ishak itu lahir. Berarti sudah terjadi pengorbanan terhadap Ismail, baru kemudian Ishak itu dilahirkan. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Itu setelah kurban itu terjadi, gitu loh, ya. Nah, kurban itu terjadi pada saat Ishak belum dilahirkan. Nah, di dalam kitabnya mereka jelas sekali dikatakan loh, ya. Bagaimana diceritakan di dalam Kejadian 21 nomor 33 sampai nomor 34. Di situ jelas bahwa Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk berkurban di mana? Pada saat Abraham di Beersheba, di wilayah negeri orang Palestina. Itu jelas di Kejadian 21 nomor 33 sampai nomor 34. Yang terjadi penyaliban itu pengorbanan itu di Beersheba. Itu jelas. Ya, kurban terjadi di Beersheba. Tertulis di Kejadian 21 nomor 33 sampai nomor 34. Nah, kita lihat siapa yang ada di Beersheba. Siapa yang tinggal di Gurun Paran. Di dalam Kejadian 21 nomor 14, Hagar dan Ismail lah yang berada di Beersheba, wilayah kawasan Paran. Sementara kejadian pengorbanan itu terjadinya di Beersheba. Lalu kemudian di dalam Kejadian 22 nomor 19, ya, setelah terjadi pengorbanan, Abraham kembali lagi ke Beersheba dan tinggal di Beersheba. Ayo. Lalu siapa yang tinggal di Beersheba rupanya? Ismail atau Ishak? Ternyata yang tinggal di Beersheba itu jelas. Kejadian 21 nomor 14 itu adalah Ismail dan ibunya Hagar. Jadi jelas sekali, ya, Sarah sendiri tidak pernah berada di Beersheba. Ishak tidak pernah tinggal di Beersheba bersama ibunya Sarah. Tetapi kejadian pengorbanan itu di Beersheba. Dan yang tinggal di Beersheba itu adalah Ismail dan ibunda Hagar. Sarah sendiri di dalam Kejadian 23 nomor 1, nomor 2 dan seterusnya,
itu tinggal di mana dia? Dia tinggal di kota Hebron, wilayah orang-orang Kanaan. Ya, Abraham datang sebagai orang asing di sana, membelikan tanah untuk memakamkan istrinya Sarah. Jadi sudah sangat jelas. Ya. Sudah sangat jelas itu bahwa kejadian kurban itu terjadinya di sana, di Beersheba. Sementara di Hebron tidak ada pengorbanan di sana. Pemakaman yang ada dimakamkannya Sarah, istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi teman-teman, ya, ini lagi tadi dituduh bahwasanya siapa istri daripada Nabi Abraham, yaitu Hagar, itu dikatakan adalah budak. Itu sangat-sangat menista, ya. Belum lagi si Billy tadi itu, waduh, kurang ajar sekali. Jadi internal Yahudi, teman-teman, dalam hal ini Rabbi Salomo, ya, Rabbi Salomo Bar Yishak, itu seingat saya di dalam Targum Rasi itu dijelaskan bahwasanya Hagar itu adalah seorang putri dari raja Mesir, yaitu Farao. Saat Farao melihat mukjizat, ya, yang telah diperlihatkan Tuhan untuk Sarah, maka di situ diceritakan Farao berkata, hal ini akan lebih baik bagiku dan putriku untuk menjadi pelayan di rumah ini daripada menjadi bangsawan di rumah lain. Itu tertulis di mana? Genesis Raba 45 nomor 1. Itu ada di kitabnya orang Yahudi, bahwa diceritakan Hagar itu sebagai istri Abraham. Diterangkan di dalam lanjutan cerita di Targum milik Yahudi, ya, sangat jelas bahwasanya Sarah mengatakan, berbahagialah dirimu karena kamu akan bersatu dengan tubuh yang suci. Jadi Sarah memberikan kepada Abraham, bukan kepada orang lain, sebagai istri, bukan sebagai selir, bukan sebagai budak. Itu tertulis di kitabnya orang Yahudi. Nah, ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen. Kenapa? Karena mereka menolak kitab yang saya katakan tadi. Yang mereka gunakan itu adalah terjemahan Septuaginta. Dia tidak mau menggunakan kitab yang orang Yahudi pakai. Nah, itulah sebabnya kenapa mereka itu semakin jauh gitu loh. Penjelasan dari para rabi, ya, mereka mempercayai penafsiran Torah dalam Kisah Kejadian 16 nomor 1 di Targum mereka, ya, bahwa di dalam kitab mereka, tafsir dari kitab yang mereka yakini, yaitu Torah, masyarakat awam harus berpegang kepada Targum dalam memahami kitab Torah. Sama seperti kita tafsir, memahami Al-Quran, itu kuda tafsir, terjemahan, hadits, itulah Targum yang mereka gunakan untuk memahami kitab Torah. Nah, Targum Rashi yang saya katakan tadi, Rabbi Salomo Bar Yishak, itu menerangkan bahwasanya Sarah itu adalah seorang putri dari Raja Mesir, Firaun atau Farao. Nah, itu yang perlu sahabat-sahabat pahami. Ya, jadi Ibu Uti tadi kelabakan, si Billy juga kelabakan, meski kerjanya cuma menghujat ibunda Hagar, menista Nabi Ismail. Banyak tipuan-tipuan yang kemudian yang diceritakan oleh Billy dan Ibu Uti tadi. Ya. Ini teman-teman sekalian yang perlu saya sampaikan, ya. Kiranya hal ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa Siti Hagar itu adalah seorang putri raja, Ismail itu adalah anak dari seorang nabi, dirinya sendiri adalah nabi, kemudian dirinya hampir dikurbankan berdasarkan dengan kitab yang ada di orang Yahudi dan juga yang dipegang terjemahannya oleh orang Kristen. Kejadian 21 sampai Kejadian 22, bahkan sampai Kejadian 23 menceritakan cerita itu dengan lengkap. Tapi karena mereka kemudian menginginkan Ishak,
Kenapa? Karena dia mau ujungnya, endingnya Yesus nanti yang menjadi kurban. Karena itu yang mereka inginkan, adanya dewa yang nusul menjadi manusia kemudian dituhankan. Saya kira begitu teman-teman sekalian ya. Mohon maaf kalau sepanjang dialog tadi ternyata suara saya tidak kedengaran. Ya, saya tidak tahu itu disebabkan karena mungkin faktor jaringan ya. Maksudnya? Tapi Ibu Uti kedengaran suaranya. Jadi suara saya tidak. Bu Uti tidak kedengaran juga. Berarti Bu Uti aja yang kedengaran. Suara yang lain enggak ini. Oh, memang bisa di mute. Oh, gitu. Oh, iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Ini nggak tahu kenapa ya, akunnya Bu Uti unik. Cuman suaranya Bu Uti aja yang kedengaran. Kita lihat ya. Tapi suara-suara lawan bicaranya itu nggak ada. Ini suara itu. Iya. Dia ngomong sendiri. Iya, mereka aja yang lihat ya. Cuma mereka sendiri nggak mau percaya. Ya sudahlah, ada orang di bawah nih, siapa nih? Tadi dia udah Dan keluar sudah ya, udah kedengaran malam. yuk ke YouTube Ada yang mau naik langsung. lagi, Ada silakan. yang Atau kita komen. sudahi saja ya. Dan Kita semua sudahi saja ya. komenan-komenan ini Pak Zulkifli bilang suara dia di YouTube nggak ada loh. Saya nggak tahu. Saya mah ini di sini kita ada di sini kan. itu. Saya nggak Cuman ngerti dia aja baru ngomong saya. sendiri. Semua Ya, komenan YouTube-nya dia juga bermasalah. begitu, sahabat. Tahu bilang apa? Ih, Heeh. YouTube-nya dia bukan di tempat saya. Tempat saya nggak tahu. Nanti saya lihat dulu YouTube saya bisa nggak ada suaranya nggak itu. Ini kan dipakai HP di sini. Ya, jadi Pak aneh juga gitu loh Pak. Saya lihat itu ya Basilides yang mereka yang gadang-gadangkan itu Pak ya nih ya. Yang sering saya dengar itu Basilides, Injil Thomas gitu kan, Petrus, Injil apa Maria Magdalena, Midras, Misnah, Gemara. Nah, sekarang itu yang Sahabat-sahabat, Sefaria itu kita kan, tutup Sefaria aja itu dulu ya. tahun berapa itu Karena Pak mungkin Sefaria itu Pak? Ibu Uti Kumpulan juga saya nggak tahu atau gimana ceritanya kok tiba-tiba baru malam ini tidak ada suara kita kedengaran ya. Mm-mm. Saya juga tadi lihat kok yang lain tidak ada suaranya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, anggap saja kita sedekah ya. Saya minta maaf ya teman-teman atas kejadian ini. Yang penting poinnya udah ketahuan bahwasanya yang hampir saja dikurbankan itu adalah Nabi Ismail, baik di kitabnya orang Yahudi maupun di kitabnya orang Kristen yang merupakan terjemahan dari Septuaginta. Sekira demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. siapa itu Yusuf? Sama sekali. Karena narasinya dari Pak Ajis bilang katanya Maryam itu dia adalah wanita yang menderita, dia sedih. Makanya dia melahirkannya ngumpet-ngumpet karena dia nggak punya suami. Padahal di Alkitab itu ada Yusuf. Nah sekarang kalau memang ini Tuhan yang sama, bagaimana dia nggak tahu itu Yusuf? Karena mereka mengatakan bahwa Gabriel itu atau adalah Jibril gitu kan. Jibril itu adalah Gabriel, malaikat yang Gabriel itu. Nah sekarang Gabriel itu menghampiri Yusuf. Ini peristiwa besar dari seorang malaikat mereka gitu. Masa mereka nggak tahu gitu kan? Nggak kenal ya siapa itu Yusuf. Iya, cara mereka membangun itu Kak, ya cara mereka membangun iman itu ya seperti ini caranya. Pokoknya harus benar, pokoknya yang lain itu kafir. Itu cara mereka membangun iman. Jangan dipertanyakan. Pokoknya kata si itu kan gitu. Pokoknya ini benar. Gitu doang. Pokoknya ditanya bagaimana bisa begitu kebingungan. Pokoknya ya kalau bisa kafir, kafir secara kasar gitu loh. Kayak gitu loh. Hmm. Iya.
Marah. Iya, iya. Iya, kan, iya, iya, iya. Heeh, udah bilang loh, kan. Ya, konsep tentang Tuhan aja mereka bingung lah. Ya sudah ya Pak ya, makasih ya. Luar biasa Pak. Ini Pak Juma kasih